Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah illahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para subscriber, viewer tercinta dari channel kita yang kita sama-sama kita banggakan, yaitu LSK Al-Hadid. Puja dan puji syukur mari sama-sama selalu kita utamakan untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang sudah luar biasa yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang indah ini kita masih bisa bermuhajahah walaupun hanya lewat tatap muka di online seperti ini, namun tidak mengurangi rasa bersyukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, uswah hasanah, qudwah hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tema yang akan kita kupas malam-malam hari ini, mari sama-sama yang pertama kita awali dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga Allah membimbing kita, Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam kesalahan dan juga kealfaan kita. Yang kedua, bagi antum yang baru bergabung menjadi penonton kami, jangan lupa mari sama-sama dukung channel ini dengan menjadi subscriber di channel kita tercinta ini, kemudian berikan tanda like dan silahkan dipencet tombol notifikasi loncengnya dan berikanlah komentar-komentar yang positif untuk kemajuan kita bersama. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang terkenal, hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda demikian. Ini hadis ini adalah pegangan atau pedoman para dai ya di seluruh dunia, dan ini hadis yang termasuk hadis yang masyhur dan menjadi hadis yang wajib dihafal ya bagi para dai, karena hadis ini berbicara mengenai kaidah dakwah ya dalam Islam yang semestinya dilakukan, di mana Nabi bersabda ya, basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assir. Jadi maknanya adalah kalau kita berdakwah ya, basyiru, beritakanlah kabar gembira, wala tunaffiru, jangan berikan atau jangan menyampaikan kabar yang menakut-nakuti orang gitu ya. Kemudian yang kedua, yassiru, berikanlah kemudahan ya, wala tu'assiru, jangan mempersulit ya, ini ya. Ini kaidah dakwah nih. Sehingga kemudian ketika kita berdakwah ya, seorang dai berdakwah. Dai itu bisa siapa saja. Jadi yang namanya dai itu bukan status, bukan gelar. Tetapi dai itu adalah satu satu kewajiban ya yang melekat pada diri setiap muslim, apapun profesinya. Setiap muslim punya kewajiban berdakwah, maka dia harus menjadi dai ya. Karena Nabi dalam hadis yang lain bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ya dariku walaupun itu cuma satu ayat ya. Itu hadis ini disampaikan lantaran berdakwah itu menjadi hal yang wajib karena mudah untuk dilakukan. Ya.
Satu ayat saja wajib kita sampaikan. Ya, karena nggak mungkin seorang muslim hafalnya cuma satu ayat. Kalau dia hafal Al-Fatihah saja, surat Al-Fatihah, dia sudah hafal 7 ayat. Ya. Kalau dia hafal surat Al-Ikhlas ya, atau Qul huwallahu ahad itu, dia sudah hafal 4 ayat. Yang paling pendek aja surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kautsar. Ya, inna a'toina kal kautsar itu sudah 3 ayat. Sehingga kalau ada seorang muslim yang tidak hafal 1 ayat, ini mustahil, ya, tidak mungkin. Karena paling tidak seorang muslim itu hafal minimal suratul Fatihah. Karena dia kalau sholat yang wajib dia baca adalah surat Al-Fatihah. Tambahannya Qul huwallahu ahad, berarti sudah 11 ayat. Sementara kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Ya, jadi ini menjadi syarat ya, yang kemudian fardu kifayah, yang menjadi hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib ya, minimal ada 1 orang yang melakukan kewajiban ini, kewajiban dakwah ini. Jadi kalau ada dalam satu kampung ada 1 orang yang berdakwah, gugurlah kewajiban semua. Manakala tidak ada sama sekali, dosa semuanya. Kalau semuanya berdakwah, subhanallah, gitu ya. Nah, ini yang diharapkan ya. Nah, jadi pedomannya adalah ya, seorang dai itu dia harus berdakwah dengan kaidah yang sudah ditentukan. Ya. Balighu anni walau ayah itu perintahnya. Ya, kaidahnya adalah basyiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira, jangan kamu nakut-nakutin, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan kamu persulit. Ya, jadi dalam dakwah itu kita harus menyampaikan berita gembira, jangan mengancam, jangan menindas, jangan memaksa. Karena kalau kita sudah memaksa, ada ayat lain dalam Al-Quran yang mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ya. Nah, kembali kepada tema kita, debat Islam Kristen apakah dilarang? Ini menjadi menarik. Begini, pemerintah kita memang tidak secara jelas ya melarang atau membolehkan, ya. Masih cenderung membiarkan saja, masih ada toleransi lah ya. Kalau memang debat itu bermanfaat, ya kan, debat itu kemudian membawa hal yang positif, kenapa tidak? Tapi mungkin kalau debat itu dikhawatirkan akan membawa perpecahan, kemudian akan melahirkan kebencian, ya, amarah, dendam, ya barangkali bisa dilarang. Ya. Makanya buat antum para debater, ya, para apologet yang muslim, ya, debater yang muslim, dan para organisasi-organisasi dakwah kristologi yang menyelenggarakan debat, ini penting ya untuk memperhatikan arah debat ini mau dibawa kemana. Kalau debat ini cuma sekedar seperti fashion show, ya, dimana cuma memperlihatkan ya kemampuan orang, ketokohan orang, cuma one man show aja, ya Bu, mungkin debat ini kurang berfaedah. Tapi kalau debat itu memang diselenggarakan untuk dalam rangka edukasi, ya kan, pembelajaran kepada umat untuk melihat bagaimana argumentasi ya yang disampaikan oleh kedua belah pihak, yang diberikan secara adil, fair, ya, kemudian tidak berat sebelah, kemudian yang disampaikan pun semuanya ya argumentasi yang ilmiah, ya, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Ini akan menjadi satu debat yang berfaedah, ya, di mana kedua belah pihak bisa saling memahami, ternyata agama Islam itu seperti ini, agama Kristen seperti ini, ternyata adu argumentasi tentang dua keyakinan itu seperti ini, ya.
Dan tentu tidak semua hal dalam urusan agama itu diperdebatkan dalam satu waktu, satu tempat. Karena debat itu kan ada frame-nya, ada temanya, ya kan? Sehingga nggak mungkin saat dalam debat yang edukatif, yang ilmiah itu, kemudian debat itu melenceng dari tema yang ditetapkan. Ya, sehingga ini menurut saya, ya sampai saat ini seperti itu kondisinya. Dan kalau dari kami pribadi, tentu debat ini tidak boleh dilarang. Ya. Debat Islam Kristen tidak boleh dilarang. Kenapa? Karena ini adalah sarana, ya. Sarana untuk kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam paradigma berpikir yang Islam, yang Muslim, selain hadis yang tadi gitu ya, kan hadis tadi itu kan yang penting dalam debat itu kita sampaikan berita gembira, ya kan? Islam itu seperti ini, sampaikan kelebihan Islam. Jangan kemudian memberikan ancaman. Ya. Kalau kamu nggak mau beriman pada Islam, maka kamu akan masuk neraka. Nah, jangan. Ya, kita nggak bisa, walaupun dia kafir sekalipun, tidak bisa kemudian kita serta-merta menghakimi seperti itu. Ya. Berikanlah penyadaran pada dia. Tidak boleh juga, misalnya ya dalam debat, kamu harus jadi Islam. Kamu kan udah tahu kebenaran Islam. Saya sudah membeberkan panjang lebar tentang kebenaran Islam. Maka kamu harus masuk Islam. Kalau kamu gak masuk Islam, ya, maka kamu akan terkutuk. Nah, ini sudah pemaksaan. Dan ini tidak boleh di agama Islam. Ya, karena hukum tadi la ikraha fiddin, nggak boleh kita paksa orang. Ya, dengan intimidasi segala macam. Ya, yang bagus adalah tampilkan ya kehebatan Islam, keindahan Islam ya. Kemudian apa namanya tuh kabar gembira bagi orang-orang yang menerima hidayah Islam ini. Sehingga biarkan orang dari agama lain ini yang kemudian jatuh cinta ya. Karena apa, pesona Islam yang luar biasa ini. Saya yakin kalau ada debater yang ngancem-ngancem maksa-maksa, tidak akan membuka otak atau tidak akan membuka pikiran ya, maaf ya, dan juga hati ya lawan debatnya, justru kan semakin tadi akan menumbuhkan kebencian, amarah dan dendam. Ya, kenapa? Karena emang siapa lu kan ya, kok nuding-nuding gue kan gitu ya. Ya, sombong sekali lu kan gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, yang kedua, dalilnya yang tadi maksud hadis kaidah dakwah tadi adalah yasiru wala tu'asir. Berikan kemudahan, jangan kamu persulit. Ya, artinya apa? Ketika kita mengajukan protes ya kan, juga jangan terlalu mengada-ngada banget kan ya. Ya, misalnya begini, misalnya contoh kalimatnya, Tuhan Anda itu ya Tuhan yang palsu misalnya. Kenapa? Karena manusia. Ya. Manusia itu bukan Tuhan. Mana bisa manusia dipertuhankan? Nah, ya kan? Nah, ini masih oke, ya. Ya. Tapi yang tidak boleh itu ya, yang sudah kemudian kelewat batas misalnya ya, masa Tuhan berak, ya, kencing, kentut, ini kan terlalu kasar. Ya. Artinya nggak perlulah sampai menelanjangi ke sana. Ya, maka tadi kita disuruh yasiru wala tu'asir. Jangan kita mempersulit. Ya. Cukup kita bukakan ya rasionalitas berpikirnya sudah selesai. Kenapa harus sampai kita menelanjangi seperti itu? Gitu ya. Jadi dakwah, debat itu adalah bagian dari dakwah. Ya. Sehingga nggak mungkin debat itu dilarang. Debat itu diperbolehkan, tetapi debat itu dengan cara yang baik. Seperti yang video sebelumnya kita bahas. Kemudian, ya karena debat ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka kemudian apa namanya hadis lain ya dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaron fayughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa illam yastati fa illam yastati fa illam yastati fa bi biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adaful iman. Jadi saya ulangi apa namanya redaksinya ya.
Dikatakan di sana, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, fayyughayyiruhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati, kalau nggak mampu dengan fabilisanihi, dengan lisannya. Fa ilam yastati, kalau nggak mampu fabiqalbihi, dengan hatinya. Nah, debat itu adalah sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar lewat lisan. Maka tidak mungkin debat itu dilarang. Oleh karenanya penting buat kita memahami hal ini, sebab bagaimanapun juga dalam Islam debat ini menjadi sarana dakwah. Debat itu adalah bagian daripada dakwah, dan itu diperbolehkan lewat hujah-hujah yang sahih gitu ya, lewat Quran maupun hadis yang sudah kami sampaikan. Sehingga kemudian yang paling penting di sini adalah ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya debat Islam Kristen ini ke depannya aman, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan bisa terus menampilkan debat-debat yang berkualitas, menampilkan debater-debater dari kedua belah pihak yang berkualitas, maka kita juga harus bisa mengawal debat ini menuju debat yang lebih bermartabat gitu ya. Begitu ya. Karena apa? Karena kalau semakin debat yang kita lakukan ke depannya, debat itu lebih ke arah edukasi, kemudian mendidik umat supaya lebih bisa menghormati perbedaan itu, kemudian memberikan wawasan tambahan kepada umat tentang dua agama. Kenapa harus dilarang? Dan insya Allah pemerintah kita pun akan mendukung, bahkan mungkin memberikan tempat gitu ya. Tapi kalau kemudian debat Islam Kristen ini ke depan terus yang ditontonkan ada debat kusir, debat yang hanya memunculkan tadi rasa kecewa, benci, amarah, dendam. Ini tentu kan menjadi ancaman buat keberlangsungan debat Islam Kristen ke depan. Dan ini tentu tidak kita harapkan ya. Oleh karenanya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap terutama yang debat-debat online yang ada di TikTok maupun di Facebook di YouTube, kita berharap debat-debat offline ini, debat-debat online ini mulai menata diri, mulai memperbaiki diri supaya menampilkan debat yang berkualitas. Debat yang berkualitas itu apa? Indikatornya satu, pembicara sudah ditentukan, kan? Kemudian aturan debat sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan itu disampaikan secara terbuka untuk publik. Jadi tidak ada aturan debat itu disembunyikan, yang tahu hanya yang berdebat, enggak. Yang ketiga, orang yang berdebat ini tidak bisa diadu begitu saja kayak kita ngadu jangkrik, tetap harus ada moderatornya, tetap harus ada pawangnya, wasitnya. Siapa wasitnya? Moderator, dan moderator yang dipilih harus moderator yang betul-betul bisa mengayomi bersama, bisa sama-sama memaklumi, memahami kondisi kedua belah pihak. Nah ini sehingga kemudian adil, jangan kemudian memilih moderator yang berat sebelah. Nah ini penting untuk kita sama-sama pahami, sehingga kemudian ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ke depan kemudian kalau debat-debat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak baik Islam maupun Kristen ini kemudian semakin berkualitas, tentu saja insya Allah ini akan menjadi debat yang menarik, debat yang justru ke depan akan mempertontonkan sesuatu yang penuh inspirasi, debat yang kemudian bisa memberikan penyadaran kepada umat.
tentang bagaimana pentingnya kita memahami ya kedua belah pihak. Itu ya barangkali yang bisa kami sampaikan ya. Yang intinya adalah kita berharap kepada semua debater-debater, baik dari yang debater muslim maupun yang Kristen ya, mari sama-sama kita pertahankan debat yang sudah berkualitas dan kita tampilkan ya debat yang lebih berkualitas lagi ke depannya ya. Jangan debat kusir, jangan debat yang justru akan mengarah kepada kebencian ya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami harap mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan ya bagi kita semuanya supaya kita bisa menjadi seorang debater yang lebih baik lagi depannya. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.